البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal qadima Uyainah bin Hisn al-Fazari fa nazala ala bni akhihi al-Hurr bin Qais. Dia termasuk qurra, ahli baca Quran dan ahli ilmu di zaman Umar. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Beliau termasuk kelompok yang didekatkan oleh Umar. Karena Umar kalau mengetahui ada ulama di sekelilingnya langsung didekatkan kepada beliau untuk apa? Untuk bermusyawarah. Ini bagusnya Umar. Dan tidak peduli apakah dia itu masih kecil ataukah dia itu sudah tua. Umar tidak peduli. Yang penting ilmunya. Wa kanal qurra ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratih. Dan para qurra mereka adalah orang-orang yang hadir di majelis Umar dan majelis musyawarah beliau. Kuhulan kanu au syubbana, baik yang sudah tua ataupun yang masih muda. Faqala Uyainatu li bni akhi, maka Uyainah berkata kepada anak dari saudaranya itu, istilahnya apa? Keponakan atau apa? Anak saudara. Anak saudara itu apa? Istilahnya. Anak kepada saudara. Apakah kita katakan anak buah? Anak buah. Anak buah, tayyib. Ya bena akhi, wahai anak dari saudaraku, wahai anak buahku. Laka wajhun inda hadzal amir. Kamu memiliki wajah, kamu memiliki kedudukan di sisi pemimpin ini. Fasta'dzin li alaih, maka mintakanlah izin untukku kepadanya. Fasta'dzana, maka Al-Hurr bin Qais pun memintakan izin. Fa'adzina lahu Umar, maka Umar mengizinkan untuk masuk. Falamma dakhala qal, ketika dia masuk langsung dia berkata, "Hi ya Ibnul Khattab." Wah, memang kasar orang ini. Hei, wahai Ibnul Khattab, fa wallahi ma tu'tinal jazl. Demi Allah, kamu tidak memberi kami harta yang banyak. Wala tahkumu fina bil adl, dan kamu tidak memberikan hukum di antara kami dengan keadilan. Fa ghadiba Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu anhu marah. Hatta hamma an yuqi'a bih, sehingga beliau berkeinginan untuk memukulnya. Umar jangan ditakut-takuti. Terbalik nanti. Faqala lahu Al-Hurr ya Amirul Mukminin. Maka Al-Hurr mengatakan, wahai Amirul Mukminin, inna wa ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudhil af, ambillah maaf, wa'mur bil 'urf, perintahkanlah yang ma'ruf, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, dan sesungguhnya orang ini termasuk orang bodoh. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Demi Allah, Umar tidak melampaui ayat ini ketika beliau membacanya, yaitu langsung taat kepada ayat tadi. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala, dan memang Umar itu selalu berhenti di kitabullah. Kitabullah bilang apa, maka dia pun ikut. Rawahul Bukhari. Dari hadis ini kita mendapatkan banyak faedah yang mulia. Di antaranya adalah kisah Uyainah ibnu Hisn. Dia itu sudah masuk Islam pada zaman Rasulullah, yaitu di zaman apa? Di zaman Fathu Makkah. Sebelumnya dia termasuk yang memerangi Rasulullah, dan dia adalah dari Badui, bukan dari Quraisy. Orang-orang Badui, dan dia dari pemimpin Badui, suku-suku Bani Fazarah. Bani Fazarah ma'ruf, mereka adalah termasuk dari orang-orang Taif. Dan memang mereka adalah orang-orang yang ganas dan akalnya itu kurang kalau dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Bukan berarti dibanding kita sih nggak seberapa. Makanya dia termasuk mu'allafati qulubuhum, kata para ulama, orang-orang yang hatinya dilunakkan. Karena walaupun dia telah bersyahadat, tetapi Rasulullah tahu orang ini akalnya kurang. Dari sisi apa? Dibandingkan dengan sahabat. Bukan kita mencela sahabat, karena dia termasuk sudah masuk Islam, tapi dari sejarahnya memang termasuk itu. Sekian banyak dalil menunjukkan dia itu terkadang suudzon pada Rasulullah, terkadang menghina Rasul dan sebagainya. Masih lebih bagus adalah Aqra' bin Habis. Walaupun sama-sama Badui dan sama-sama pemimpin yang kasar, tetapi Aqra' bin Habis masih lebih bagus akhlaknya kepada Rasulullah daripada Uyainah bin Hisn al-Fazari.
Makanya disebutkan dalam biografinya, ketika Rasulullah meninggal, dia termasuk rombongan yang murtad. Memang dia itu hatinya tidak sekuat para sahabat yang lain. Tapi kemudian dia ditangkap dan dia masuk Islam lagi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Dan makanya Rasulullah itu selalu memberikan banyak harta kepada dia untuk melunakkan hatinya. Demikian pula di zaman Abu Bakar. Abu Bakar juga terus berusaha melunakkan hatinya karena dia juga punya jasa yang bagus membela Islam di hadapan orang kafir, ikut berjihad melawan orang kafir. Maka dia banyak kebaikannya juga. Hanya saja Hanya saja ketika zaman Umar melihat ini sudah lama dia masuk Islam. Sampai kapan dia memakan harta dari mu'allafah, orang yang hatinya dilunakkan. Maka Umar berijtihad, dihapuskan harta itu dari dia. Harta yang untuk masalah masalah untuk mu'allafah qulubuhum, diberikan pada yang lain. Toh Uyainah bin Hisn kaya, dia adalah termasuk kepala kabilah yang banyak mendapatkan harta dari yang lain, dari ghanimah dan yang lain-lain, bukan dari zakat ini. Maka Umar berijtihad untuk menghentikan pemberian harta dari sisi ini. Tetapi untuk pemberian harta dari sisi lain, dari Diwanu Al-Asakir, Dewan Ketentaraan, maka dia tetap dapat. Juga dari Dewan rakyat secara umum, dia juga dapat. Karena Umar punya banyak dawawin. Karena waktu itu memang betul-betul Allah menunaikan janjinya kepada para sahabat untuk memberikan kekayaan pada mereka. Kekayaan yang luar biasa. Walaupun Umar sendiri nggak mau mengambilnya. Umar sendiri disebutkan di dalam Tarikh Dimashq, walaupun yang lain kaya-kaya, tetap kaya-kaya dari pemberian beliau, tapi beliau sendiri ketika khutbah beliau tetap memakai baju beliau, baju yang 12 tambalan itu, disebutkan ada 12 tambalan. Memang Umar radhiyallahu anhu. Dunia datang tapi dia yang memang tidak mau mengambilnya. Maka ketika Uyainah bin Hisn mendapatkan case yang semacam ini, yaitu Umar menghentikan pemberian dari sisi ini, bukan dari sisi yang lain-lain, maka dia marah. Maka dia menuduh bahwasanya Umar itu tidak memberi harta yang banyak. Rasulullah biasa kasih aku harta yang banyak. Abu Bakar juga kasih aku harta yang banyak. Kamu nggak kasih aku harta banyak. Dan kamu tidak menghukumi dengan adil. Karena dulu kami dapat, sekarang setelah tambah kekayaan harusnya tambah banyak dong. Kok malah kamu nggak ngasih kami untuk sisi yang ini? Dianggap ini nggak adil. Menunjukkan Uyainah memang disebutkan di dalam syarahnya, memang dia tidak paham pembahasan masalah syariat. Kebanyakan syariat tidak paham. Makanya Rasulullah mengatakan man bada jafa. Barang siapa menjauh dari sekeliling para ulama, menjauh dari dari perkotaan, maka dia akan jafa, yaitu kaku dia. Maka Allah Ta'ala sendiri sudah mengingatkan di dalam surat At-Taubah, Al-A'rabu asyadu kufrau wa nifaqau wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang Arab, orang Badui yang menjauh dari perkotaan, yang mana Rasulullah tinggal di perkotaan, mereka itu lebih kufur dan lebih keras munafikannya, dan lebih pantas untuk tidak mengetahui batasan-batasan yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Seperti ini, dia nggak paham kenapa Rasulullah memberiku selama ini, dan nggak paham sampai kapan ini diberikan. Harusnya seperti yang lain. Kalau imannya sudah menguat, dia cinta pada Allah dan hari kiamat dan tidak lagi peduli dengan harta, maka dihentikan pemberian tadi. Karena uang zakat tadi tidak lagi menjadi hak dia. Nah, dia tidak paham itu. Makanya sekarang dia datang kepada Umar untuk Untuk menuntut perkara yang dia sebenarnya dia tidak tahu. Tetapi Tetapi dia tahu bahwasanya tidak sembarang orang itu bisa masuk kepada Umar, terutama kalau orangnya adalah orang yang tidak baik, yang bukan tidak baik dalam artian kita mencela sahabat, tapi yang seperti itu tadi, yang Umar nggak suka orang yang adabnya kurang. Baik. Maka dia turun kepada anak buahnya itu Al-Hur bin Qais. Kenapa? Karena Al-Hur bin Qais ini memiliki kedudukan di sisi Umar. Ini menunjukkan disyariatkannya mencari syafaat, yaitu kita minta kepada orang yang dekat dengan penguasa. Kalau kita ada keperluan kepada penguasa tersebut, kita kemudian datang berdua. Ini boleh. Al-Hur bin Qais mendapatkan pahala. Rasulullah mengatakan isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat, niscaya kalian akan dapat pahala. Al-Hur bin Qais mendapatkan pahala karena dia Karena dia memohonkan izin. Ini istilahnya syafaat yang baik. Dalam keadaan Al-Hur nggak tahu apa yang diinginkan, tapi minta diizinkan, sudah aku mintakan. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar. Beliau termasuk dari kelompok yang didekatkan oleh Umar. Didekatkan bukan karena hartanya, bukan karena kedudukan derajat dia di sisi Bani Fazarah, tapi karena dia adalah qurra, yaitu para pembaca Quran.
Maka Rasulullah mengatakan apa? Ini sesuai dengan kebenaran sabda Rasulullah, "Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah benar-benar mengangkat dengan Al-Qur'an itu orang-orang yang banyak. Kenapa? Karena dia setia kepada Al-Qur'an dan menghinakan dengan Al-Qur'an tadi kelompok-kelompok yang lain karena dia melanggar Al-Qur'an. Seperti ini Al-Hurr bin Qais, dia diangkat derajatnya karena dia rajin membaca Al-Qur'an. Ditanyakan kepada para ulama, Al-Qurra itu apa sih? Wazan fu'al itu jamak dari apa? Dari qari. Tapi qari dikatakan oleh para ulama yang namanya qari di zaman Rasulullah dan para sahabat bukan banyak Quran saja, tapi apa? Memang dia rajin mengamalkannya. Itulah yang namanya qari. Bukan sekedar membaca tapi kemudian durhaka, bukan. Wa kanal qurra ashaba majlisi Umar. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya disyariatkan dan bahkan diperintahkan untuk para pemimpin itu, para umara, mengambil bitonah itu dari apa? Dari para ulama. Jangan mengambil bitonah itu dari politikus yang pandai mengambil harta rakyat, pandai untuk menipu yang lain, jangan. Nanti akan apa? Bahkan membuat tambah kacau negara, atau bahkan bisa jadi dia akan merongrong kekuasaan pemimpin itu tadi, membuat kemunafikan. Dohirnya mendukung dia, padahal di belakang dia membuat partai yang lain yang akan menjatuhkan dia. Jangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang yang selain kalian itu sebagai apa? Teman-teman dekat. Bitanah. Dikatakan bitanah karena apa? Dia tahu rahasia-rahasia kita. Maka jangan memilih orang yang lain, pilih orang yang betul-betul minna, yaitu dari kalangan ahlul iman, ahlul taqwa. Kenapa? Karena orang yang di lain kita, orang yang bukan dari orang yang beriman dan bertakwa, la ya'lunakum khabala. Mereka akan terus-menerus berusaha membuat kekacauan terhadap kalian. Dan seterusnya itu. Makanya di antara bukti sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala kalau ingin kebaikan kepada kepada seorang amir, Allah akan menjadikan bitonah dia adalah bitonah yang baik. Ya'muruhu bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar. Orang dekatnya ini memerintahkan yang baik dan melarang dari kemungkaran. Tapi kalau tidak diinginkan kebaikan, maka apa? Didatangkan kepada dia apa itu? Teman-teman dekat yang justru mendukung kebatilan dia dan menghalangi dia dari berbuat baik. Maka bahaya kalau menteri-menterinya itu adalah dari kalangan serigala. Na'udzubillah. Ini bagus, Umar yang dipilih adalah para pembaca Quran. Zaman sekarang pembaca Quran malah apa? Dipinggirkan, disuruh untuk apa? Dah kamu duduk di samping apa? Di samping kuburan, baca itu, dapat uang banyak kamu. Rugi, na'udzubillah. Salah banyak. Tayyib. Bukan berarti kita disuruh untuk mendekat ke penguasa, bukan. Tapi kalau diminta datang untuk musyawarah, kita musyawarah dengan apa? Kalimatul haq. Selesai pulang, dah itu aja. Tayyib. Kemudian apa? Wa masyuratihi kuhulan kanu au syubbana. Baik mereka orang tua ataupun anak muda. Ini menunjukkan apa? Al-ibrah bil ilmi wal fahm. Bahwasanya yang terpandang adalah ilmu dan pemahaman, bukan semata-mata apa? Al-umur, bukan semata umur. Ini untuk membantah apa? Sebagian ulama-ulama su' yang menghina para membawa kebenaran. Mereka masih muda. Mereka itu, aku sudah jadi ulama sebelum mereka lahir. Ini kalimat-kalimat sombong. Na'udzubillah. Bahkan ketika mereka sunat, aku yang memangku mereka. Terus kenapa? Yang penting bukan tua atau mudanya, tetapi apa? Apakah kamu taat pada Allah setelah kamu tahu kebenaran tadi? Itu yang penting. Kalau orang lain lebih taat, jangan kamu malah apa? Jangan kemudian malah hasad. Wah, dia anak kecil aja itu. Jangan. Tapi hendaknya kita berbuat seperti apa? Yang diperbuat oleh misalkan siapa? Abdurrahman bin Mahdi. Tahu bahwasanya Imam Syafi'i itu, murid beliau itu ilmunya luar biasa, bukan hasad. Tapi apa? Malah setiap kali sujud mendoakan kebaikan untuk Syafi'i. Karena kebaikan Syafi'i mendatangkan pahala untuk gurunya juga. Itu menunjukkan apa? Kita tidak boleh hasad kepada orang lain. Tapi justru kita mendoakan kebaikan. Nanti malaikat akan mengatakan amin walaka bimisl. Semoga Allah mengabulkan doamu dan semoga kamu mendapatkan yang semisal dengan itu. Itu lebih bagus. Makanya disebutkan di dalam dengan sanadnya oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih dari Az-Zuhri mengatakan apa? Kana majlisu Umar maghsyuwan bi kahulin wa syubban. Bahwasanya majelis Umar itu dipenuhi dengan orang-orang tua dan anak muda yang tapi mereka apa? Adalah para qurra, para ahlul ilm. Kemudian Umar mengatakan la tamna'anna hudasatu asnanikum min an
antaduluni bil khair. Jangan menghalangi kalian mudanya usia kalian untuk menunjukkan kepadaku kebaikan. Ini menunjukkan apa? Umar menyemangati orang-orang yang punya ilmu walaupun muda untuk apa? Bicara. Tayyib. Kemudian apa? Uyainah bin Hisn tadi berkata kepada Al-Hur bin Qais, laka wajhun inda hadzal amir. Kamu punya kedudukan di sisi amir ini. Disebutkan di sebagian surah, di sebagian syarah dari para pensyarah itu bahwasanya Uyainah bin Hisn memang dia itu orangnya keras dan kasar. Tidak mengatakan seperti kaum mukminin yang lain, Amirul Mukminin, tapi seakan-akan meremehkan hadzal amir, pemimpin ini. Karena amir itu seringnya adalah untuk apa? Para gubernur atau yang di bawahnya itu. Yang tinggi, yang paling tinggi bukan amir tapi Amirul Mukminin. Baik. Kemudian begitu diizinkan bukan seperti ucapan orang yang lain, Assalamualaikum ayyuha Amirul Mukminin misalkan. Langsung apa? Hi. Wah, ini memang aneh dia. Karena hi ini adalah kalimatut tahdid, ancaman. Harusnya salam dulu baik-baik. Dan enggak mengatakan ya Amirul Mukminin, ya Ibnul Khattab, wahai anaknya Khattab. Wah, memang aneh kamu ini. Kemudian enggak kalimat yang baik, fa wallahi ma tu'tinal jazl wala tahkum fina bil adl. Jelas Umar walaupun orang baik ya marah dengan kalimat semacam ini. Padahal beliau itu sudah keadilannya luar biasa. Disebutkan di dalam biografi beliau di Tarikh Ibni Asakir ketika Utsman ibnu Affan dan yang lainnya sedang duduk di dalam rumah. Kenapa? Karena hujan deras. Ternyata mereka lihat di luar itu dari jendela tampak Umar sedang lari-lari di dalam hujan deras. Maka mereka teriak dari dalam rumah, wahai Amirul Mukminin, apa yang bikin Anda lari-lari di hujan deras ini? Perintahkan pada kami yang akan melakukannya. Umar mengatakan, ada satu onta zakat yang lepas. Sementara aku takut nanti Allah Ta'ala menanyaiku, di mana tadi ontanya. Dan kemudian Umar mengatakan, nggak bisa aku perintahkan kalian, nanti kalian nggak bisa tanggung jawab di sisi Allah. Maksudnya, nggak bisa nanti kalian mewakili aku terhadap azab Allah nanti. Maka langsung tetap dia lari dalam hujan deras itu, nggak nyuruh pasukan dan sebagainya. Maka Utsman mengatakan, semoga Allah merahmatimu. Anda membuat penat para pemimpin setelah Anda kalau ingin ikut Anda. Memang harus siap penat karena dapat gaji banyak tiap bulan juga. Di sisi Allah, tanggung jawab di sisi Allah. Kalau memang sengaja milih jadi pemimpin, kalau enggak jangan jadi pemimpin. Sementara Utsman sendiri berusaha ikut jejak Umar dan bagus beliau. Walaupun jelas Umar lebih bagus, tapi Utsman sendiri sudah berusaha keras. Cuma ini adalah keadilan Umar sampai tingkat yang luar biasa. Terlalu panjang untuk kita sebutkan. Biografi sendiri panjang di dalam apa? Secara Alamin Nubala dan Tarikh Dimas, luar biasa panjang biografi Umar itu, bagus sekali. Makanya ketika dalam kondisi sudah kerja keras kayak gitu, dituduh nggak adil, jelas marah. Wajar manusia marah ketika dituduh dengan perkara yang beliau bersih dari yang semacam itu. Maka hampir saja beliau memukul orang ini. Maka langsung Al-Hur bin Qais mengatakan ya Amirul Mukminin, kemudian menyebutkan dalil menunjukkan apa? Firman Allah Ta'ala, wa dzakir fil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berikan peringatan dengan Al-Qur'an bagi orang yang takut kepada ancaman. Seperti ini Umar jelas takut kepada Allah. Diingatkan dengan Al-Qur'an langsung sadar. Kita lihat di sini apa? Wa'arid anil jahilin wa inna hadza minal jahilin. Ini menunjukkan apa? Kalimatul haq wa in kana mal aqriba. Tetap mengucapkan kebenaran walaupun terhadap kerabat sendiri. Al-Hur bin Qais tidak takut kepada pamannya. Walaupun kamu pamanku, tapi kamu bodoh. Aku katakan, ini bodoh orang ini. Karena dia bodoh, kita katakan, iya dia bodoh. Nggak takut beliau terhadap pamannya sendiri. Dan pamannya tahu, ini memang anakku pemberani dan benar. Anak buahku ini. Maka Al-Hur, siapa tadi? Uyainah bin Hisn nggak marah kepada anak buahnya ini. Kemudian dikatakan, wallahi ma jawazaha Umar. Menunjukkan apa? Umar memang betul-betul taat kepada Al-Quran. Yaitu apa? Beliau bersabar, tidak kemudian marah, tidak kemudian memukul, tapi apa? Khudil afwa, mengambil pemaafan. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.